wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Tanda-tanda orang yang beriman adalah apabila diserukan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya itu. Diserukan nama Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, bergetar hati Allah. Dipanggil kita sama Allah, datang. Kita aja mohon maaf. Kita kalau pekerja kita, dipanggil kita sama atasan, sini. Boleh kita membangkang, itu hebat. Sempat ada yang panggil sama atasan, manajer, ini kamu. Enggak lah, aku mau ke sana kata. Oh, itu hebat kali karyawan modal kayak gitu tuh. Langsung disepak kayak gitu tuh. Ya, Bu. Dalam satu kitab saya pernah diajarkan oleh satu guru di Aceh dulu, Bu. Nama kitabnya Hayatus Salaf, karangan Imam Ibn Nasr At-Tayyar. Apa kata beliau? Ada salah satu orang yang nantinya dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini soal pekerja ini. Siapa itu? Kalau kita bilang sekarang ini namanya lil abdun. Abdun itu bahasa Arab artinya hamba atau pekerja. Pekerja. Kenapa dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disidang oleh Allah, ya lil abdi, wahai hambaku yang pekerja. Ma mana'aka an ibadati? Apa yang menyebabkanmu untuk kamu terhalang beribadah kepadaku, kata Allah. Disidang dia Pak di hadapan Allah. Apa yang menghalangimu untuk tidak bisa kamu beribadah kepadaku? Apa jawab orang pekerja tersebut? Ya Rabb, ja'alta alayya arbaba lam yamlikunani. Engkau jadikan aku, kehidupanku, rizkiku di bawah kendali orang lain. Itu luar biasa tuh Pak. Dijadikan kita ini pekerja sehingga rezeki kita itu di bawah kendali orang lain, sehingga banyak kita dapatkan orang-orang di luar sana Pak, di luar sana lebih utamakan dia perintah tuannya setimbang perintah Tuhannya. Nah itu kan luar biasa. Nauzubillah. Nih orang-orang yang seperti ini tuh bukan termasuk orang-orang yang kuat imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia lebih mementingkan perintah tuannya setimbang perintah Tuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita satu tempat untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang soleh, yang soleha seperti kita di sini. Amin. Apa janji Allah? Allah firmankan dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi Bapak Ibu, firman Allah yang tak ada dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadiyas sholihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hambaku yang beriman. Apa Allah siapkan? Suatu kenikmatan dalam surga. Bagaimana nikmatnya? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ta'ala qalbil basar. Kenikmatan yang Allah siapkan dalam surga itu tak pernah terlihat oleh mata manusia. Wah, ini Pak, kenikmatan tak pernah dilihat mata manusia. Kalau kita pergi ke Sumbar, kita tengok pemandangan Sumbar, lautnya, hamparannya luas, bukitnya indah, banyak pepohonan. Dapat kita ceritakan Pak. Bapak Ibu pernah boleh jadi belum pernah ke Brastagi, tapi Bapak Ibu pernah dengar cerita bagaimana keindahan Brastagi, betul? Tak pernah ada orang mendengar suatu kenikmatan yang spesial. Kemudian yang terakhir, wala qata ta'ala qalbil basar. Tak pernah terdetik oleh hati manusia, tak pernah dia bayangkan nikmatnya senikmat ini. Begini rupanya nikmat surga. Tak pernah ada orang membayangkan Pak. Satu gambaran, satu bocoran dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 33 kalau tak khilaf saya. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Itu merupakan suatu kenikmatan dalam surga yang kalau di surga itu Bapak Ibu ada satu pohon, banyak pohon bahkan, yang pohon-pohon itu silahkan siapa aja penghuni surga boleh memakannya. Boleh memakannya Pak. Kalau sekarang di sini Pak, kita mau makan pohon, izin dulu sama yang punya. Di surga kita tinggal silahkan makan apa yang kalian mau makan. La maqtu'ati wa la mamnu'ah.
tak pernah terputus buahnya, dan tak dilarang untuk kita makan buah-buahan itu Bapak Ibu. Itu kenikmatan dalam surga. Itu satu bocoran yang telah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di momentum Ramadan ini kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah Allah gambarkan dalam Al-Qur'an tadi. Apabila diserukan nama-nama Allah, bergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bertambah imannya. Maka kalau ada orang-orang yang baca tadarus, Pak, berisik, dia merasa terganggu di rumah, ruqyah aja lah itu, Pak. Barangkali ada jinnya yang di tubuhnya. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini dapatlah kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah kultum singkat dari saya, namanya kultum, Pak, kuliah